Pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah kita curahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kelimpahan rahmatnya kita masih bisa diberi, kesehatan dan serta kekuatan untuk kita bisa bersama-sama, membahas pada, pertemuan ini mengenai uji kualitas air yang telah kita, lakukan, beberapa minggu yang lalu. Nah, pada praktikum yang telah kita lakukan itu, tepatnya bertepat di Jalan Orinobu, Mokoau, Kecamatan Kambu, eee, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, dalam, pelaksanaannya itu kami mengambil 3 sampel air pada 3 periode waktu yang berbeda. Nah, bagaimana, eee, pelaksanaannya itu? Oke, kita akan bahas pada, beberapa bab. Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fajar Rahman sebagai moderator. Kemudian kawan-kawan bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Nur Aksani. Perkenalkan, Oke, nama saya selanjutnya. Muhammad Ria. Nama saya Reza Ramadan. Perkenalkan, nama saya Putri Srianwari. Perkenalkan, nama saya Ingrid Resturi Wodi. Perkenalkan, nama saya Inan Mahya Salsa. Nah, itulah tadi, perkenalan dari, anggota kelompok kami, yaitu kelompok 8 sipil. Selanjutnya kami akan, langsung ke pembahasan, pada praktikum kali ini. Saya, serahkan kepada pemateri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja kita akan mulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu air merupakan elemen esensial bagi kehidupan di bumi, terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, serta dapat ditemukan dalam bentuk gas, cair, maupun padat, tergantung pada suhu lingkungan. Air adalah senyawa paling melimpah di bumi, tidak memiliki rasa dan bau pada suhu ruang, mampu melarutkan banyak zat, dan memiliki warna biru alami akibat penyerapan cahaya merah. Air hadir dalam atmosfer serta terdapat di tanah dan makhluk hidup, termasuk manusia yang sekitar 60-70% tubuhnya terdiri dari air, sehingga sangat penting bagi proses metabolisme. Pencemaran air terjadi ketika zat berbahaya atau polutan masuk ke badan air seperti sungai, danau, atau laut, sehingga menurunkan kualitas air, berdampak buruk pada ekosistem serta kesehatan manusia. Masalah ini bersifat dan umumnya disebabkan oleh 3 sumber utama, di mana limbah industri menjadi penyumbang terbesar. Industri tekstil dan kertas menghasilkan limbah organik berbau, sedangkan industri baja, cat, dan pemasti menghasilkan limbah cair panas, mengancam kehidupan akuatik dan manusia yang memanfaatkan air tersebut. Persetujuan teknis yang ditertibkan mencakup 4 aspek utama pemenuhan standar baku mutu.
kualifikasi sumber daya manusia, sistem manajemen lingkungan, dan masa uji coba fasilitas pengolahan. Proses evaluasi dan penertiban izin dibatasi maksimal 30 hari kerja untuk memastikan efektivitas pengendalian pencemaran air dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penerapan regulasi ini menggunakan pendekatan berbasis resiko sesuai karakteristik setiap industri. Indeks kualitas air atau biasa disebut IKA adalah metode penilaian terintegrasi yang menggabungkan parameter fisik, kimia, dan biologis untuk menilai status kualitas air secara menyeluruh. Nilai IKA berkisar 0 sampai 100, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air yang lebih baik. Perhitungan IKA meliputi 3 tahapan utama, yaitu pemilihan parameter yang relevan dan karakteristik perairan, penetapan bobot tiap parameter berdasarkan tingkat kepentingan dan sensitivitasnya, serta penerapan metode agregasi seperti rata-rata aritmatika, geometrik, dan harmonik sesuai tujuan pemantauan. Yang kedua adalah metode KC. Metode KC merupakan sistem penilaian yang menggabungkan aspek fisik, kimia, dan biologis guna menilai kesehatan ekosistem sungai secara menyeluruh. KC menggunakan pendekatan multi kriteria yang memberikan bobot ilmiah pada setiap parameter, sehingga menghasilkan penilaian yang objektif dan terukur, serta mendukung pengolahan sumber daya air yang berkelanjutan. Dan selanjutnya itu menggunakan metode WASE. Metode WASE adalah protokol penilaian kualitas yang berbasis scoring terstandarisasi yang memungkinkan evaluasi kuantitatif secara konsisten. Dalam pemantauan jangka panjang, WASE menggunakan pendekatan aritmatika berbobot, integrasi, pemantauan real time, serta permodelan prediktif dengan analisis statistik dan machine learning untuk mendeteksi pola dan tren kualitas air, serta memungkinkan penyesuaian parameter sesuai perubahan lingkungan. Untuk rumusan masalah itu ada 3, yaitu 1. Bagaimana menentukan tingkat pencemaran di sungai di bawah jembatan berdasarkan parameter seperti pH, suhu, TSS, dan TDS. Dan yang kedua, bagaimana menentukan status mutu air sesuai Kepmen LHK nomor 27 tahun 2021. Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui kondisi air sungai berdasarkan indeks kualitas air dan membandingkannya dengan sungai lain yang dijadikan sampel pengujian. Untuk menjawab rumusan masalah itu, yaitu yang pertama, tujuan dari praktikum ini adalah menentukan nilai suhu pH, TSS, TDS, BO, dan BOD. Dan yang kedua, menentukan status mutu air sesuai Kepmen LHK nomor 27 tahun 2021. Yang ketiga, mengetahui kondisi air sungai berdasarkan indeks kualitas air dan membandingkannya dengan sungai lain menjadi sampel pengujian. Jadi, yaitu pada bab 2. Yang pertama, membahas tentang pengertian air. Air merupakan zat cair dan suatu molekul kimia yang terbentuk melalui ikatan kovalen antara 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Zat ini memiliki peran vital dalam menunjang kehidupan karena keberadaannya mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk menjalankan fungsi biologisnya. Yang kedua, ada sumber-sumber air. Menurut Marasa Besi, terdapat berbagai jenis sumber air yang dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Antara lain, yang pertama ada sungai, yang dimana sungai menyumbang lebih dari 40.000 km kubik air tawar di seluruh dunia. Jumlah ini jika dibagi rata setara dengan lebih dari 7.000 meter kubik per orang. Yang kedua, curah hujan. Dalam memanfaatkan hujan sebagai sumber air bersih baik individu maupun kelompok, pemerintah maupun membangun bendungan dan tandon air yang biayanya cukup tinggi.
Tujuannya adalah menyimpan cadangan air bersih selama musim kemarau dan sekaligus mengurangi risiko kerusakan akibat banjir. Yang ketiga, ada air permukaan. Pada air permukaan, ketika hujan yang turun ke bumi tidak bisa meresap ke dalam tanah akibat lapisan tanah yang rapat sehingga mengalir di atas permukaan. Yang keempat, ada air angkasa. Air angkasa mencakup semua bentuk air yang berada di atmosfer dan turun ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau bentuk presipitasi lainnya. Dan yang kelima, ada air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan tanah yang dikenal sebagai akuifer, yaitu lapisan geologi yang mampu menampung air dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada pencemaran air. Pencemaran air adalah keadaan di mana air terkontaminasi oleh unsur-unsur yang dapat menurunkan kualitasnya, sehingga tidak bisa digunakan. Pencemaran ini mengakibatkan kerusakan pada ekosistem perairan seperti sungai, danau, dan laut, dengan dampak yang sangat serius seperti merugikan variasi hayati dan mengancam ketersediaan sumber air. Selanjutnya, ada dampak pencemaran air. Pencemaran air yang pertama, ada dampak di bidang limbah industri. Pada limbah industri berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sisi positif, sektor ini membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi negatif, kegiatan industri juga menghasilkan limbah. Jika limbah tidak dikelola dengan baik, seringkali dibuang langsung ke perairan dan menyebabkan pencemaran industri. Walaupun industri menggunakan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan irigasi pertanian, namun penggunaan air oleh industri mungkin membawa dampak yang lebih parah karena penggunaan air industri tidak diatur dalam kebijakan sumber daya air nasional. Yang kedua, ada pertanian. Pertanian, penghamburan air akibat ketidakadanya penyaluran air yang baik pada lahan yang dialiri dengan irigasi untuk penghematan jangka pendek dapat berakibat terjadi kubangan dan penggaraman yang akhirnya dapat menyebabkan hilangnya produktivitas air dan tanah. Yang ketiga, ada sampah. Sampah adalah sisa aktivitas manusia yang menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan survei pada tahun 2022, produksi sampah mencapai lebih dari 36 juta ton, menempatkan Indonesia di peringkat kelima dunia. Meski sudah ada UU pengelolaan sampah, pelaksanaannya belum efektif. Banyak masyarakat masih membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, yang berdampak buruk pada lingkungan dan ekosistem perairan. Yang keempat, ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah semua jenis buangan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah, baik berupa padatan, cairan, atau gas. Yang kelima, ada air limbah perkotaan. Pada air limbah perkotaan, persebaran penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi di kota menyebabkan tingginya konsumsi dan produksi limbah. Selanjutnya, ada pengertian kualitas air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mendefinisikan kualitas air sebagai kondisi atau mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi, serta dibandingkan dengan standar mutu air tertentu sesuai dengan peruntukannya. Yang keenam, ada parameter kualitas air. Pada parameter kualitas air, yang poin pertama adalah membahas tentang power of hydrogen atau pH. pH adalah parameter kimia yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen atau H+ yang terkandung di dalamnya. Nilai pH dinyatakan dalam satuan skala 0 hingga 14, di mana pH 7 menunjukkan konsentrasi netral, nilai di bawah 7 bersifat asam. Yang kedua, ada suhu. Suhu merupakan besaran fisika yang digunakan untuk menyatakan tingkat panas atau dingin suatu zat, serta mencerminkan energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel di dalamnya.
Suhu menjadi salah satu parameter penting karena dapat mempengaruhi kelarutan oksigen, laju reaksi kimia, dan aktivitas biologis organisme air. Satuan yang paling umum digunakan untuk mengukur suhu adalah derajat Celcius. Yang ketiga ada Total Suspended Solid atau TSS, di mana terdiri dari partikel seperti lumpur, pasir halus, serta mikroorganisme yang sebagian besar berasal dari hasil erosi atau kikisan tanah yang terbawa ke badan air. Yang keempat ada Total Dissolved Solid atau TDS, yang dimana dia membahas tentang zat padat terlarut adalah ukuran dari keberadaan zat organik atau anorganik yang larut di dalam air dan tidak dapat disaring menggunakan kertas saring yang mencapai ukuran pori 0,45 mikrometer. Umumnya nilai TDS diungkapkan dalam satuan miligram per meter atau mg per L sesuai dengan peraturan Permenkes nomor 492 Menkes per RI 2010. Batas maksimum kadar TDS yang diizinkan adalah air minum yaitu 500 mg per liter. Yang kelima ada Biochemical Oxygen Demand atau BOD. Dia membahas tentang ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerob untuk menguraikan zat organik dalam air menjadi karbon dioksida dan air. Kadar BOD yang tinggi biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga oleh masyarakat seperti limbah dari aktivitas domestik. Dan yang ke-6 Chemical Oxygen Demand atau COD. Chemical Oxygen Demand atau COD. Dia membahas tentang kebutuhan oksigen kimia merupakan parameter yang mengukur jumlah oksigen dalam miligram per liter yang dibutuhkan untuk menguraikan senyawa organik di dalam air melalui proses kimia, mencampur senyawa yang dapat dan tidak dapat terdegradasi secara biologis. COD digunakan sebagai indikator penting dalam menilai tingkat pencemaran air, terutama pada limbah domestik dan industri. Dan yang terakhir ada kandungan logam berat. Di sini kandungan logam berat terhadap Pb, Cd, Cr, dan Hg. Logam berat merupakan kelompok unsur logam yang memiliki massa jenis lebih dari 5 gram per cm kubik. Dan pada konsentrasi tertentu dapat bersifat berbahaya hingga sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Kandungan logam berat Pb, Cd, Cr, dan Hg merupakan parameter penting dalam menilai kualitas lingkungan perairan yang berkaitan dengan keberadaan unsur logam toksik dalam air, baik yang terlarut maupun dalam bentuk partikel tersuspensi. Logam berat seperti timbal Pb, kadium, Cd, kromium, Cr, dan merkuri Hg bersifat tidak terurai selama secara alami sudah terakumulasi di dalam jaringan organisme. Saya persilakan kepada rekan selanjutnya. Sekian dari saya. Baik, saya lanjutkan 7 standar baku mutu kualitas air. Itu standar nasional Indonesia atau SNI. Beberapa SNI terkait kualitas air antara lain SNI 3719 tahun 2014 secara nilai angka paling mungkin APM untuk air minum yaitu lebih dari 20 koloni per mili. Kurang dari itu air dinyatakan tidak layak menjadi air minum. Yang kedua SNI 06698959 tahun 2008 menstandarkan jenis sampel, lokasi, peralatan, teknik dan pengawetan serta dokumentasi untuk memperoleh sampel air limbah yang valid. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Ada standar tertentu yang perlu dipatuhi dalam suatu badan air.
Kualitas air dikelompokkan menjadi 4 kategori, di mana pengelompokan ini didasarkan pada seberapa baik kualitas air tersebut dan potensi penggunaannya untuk keperluan tertentu. Klarifikasi baku mutu air tersebut yaitu kelas 1, air yang meruntuhkan dapat digunakan air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 2, peruntukan air tersebut dapat dipergunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, air irigasi tanaman, atau keperluan lainnya. Yang kelas 3, air yang dimaksud untuk keperluan tersebut dapat digunakan untuk budidaya air tawar, peternakan, air untuk irigasi tanaman, dan keperluan lainnya. Kelas 4, air yang diperuntukkan dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan pembentukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. Ketiga, standar kualitas air menurut WHO tercantum dalam dokumen WHO, yaitu merinci batas aman berbagai kontaminasi fisik, kimia, mikrobiologis, dan radiologi dalam air minum guna menjamin keamanan konsumsi jangka panjang. Nomor 8, prinsip dasar metode pengujian kualitas air, yaitu 1. Metode spektrometri. Spektrofometri adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam suatu sampel berdasarkan penyerapan cahaya di daerah ultraviolet dan tampak. Kedua, metrotrimetri. Trimetri atau analisis volumetri merupakan metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat berdasarkan volume larutan standar atau titran yang bereaksi secara stoikometris dengan zat yang dianalisis. Yang ketiga, metografimetri. Analisis grafimetri merupakan analisis metode kuantitatif dalam kimia analitik yang mengukur jumlah zat berdasarkan massa, endapan, padat yang stabil dan murni. Yang keempat, parameter BOD, dan COD. Prinsip utama dalam penilaian kualitas air menggunakan parameter DO, BOD, dan COD bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pencemaran yang disebabkan oleh material organik. Yang lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. 1. Domestik. Domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan, pembangunan, perdagangan, perkantoran, dan sejenisnya. Yang kedua, industri dan pertanian. Berdasarkan pemantauan jasa Titra 1 pada Desember sampai Januari 2021 di jembatan Sungai Barum serta data Badan Lingkungan Hidup lanjut, curah hujan dan musim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air sungai meliputi aktivitas masyarakat sekitar dan di kondisi musim, khususnya musim hujan. Yang keempat, geografi dan topografi. Faktor geografi dan topografi seperti bentuk lahan, kemiringan lereng, elevasi, dan kedalaman muka air tanah sangat berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Faktor-faktor yang pemanfaatan serta pengolahan air tanah dan air permukaan secara bijaksana merupakan langkah penting dalam upaya konservasi air yang kini menjadi keharusan. Baik individu, masyarakat, maupun badan usaha diwajibkan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan dalam setiap aktivitas pengolahan air. Lanjut, langkah Indonesia dalam percepatan tujuan SDGs. 1. Integrasi program pengentasan kemiskinan Langkah Indonesia dalam percepatan tujuan SDGs. 1. Integritas program pengentasan Langkah Indonesia dalam percepatan tujuan SDGs. Dalam percepatan tujuan SDGs. 1. Integritasi program pengentasan kemiskinan berbasis SDGs. 2. Program komprehensif dari pemberdayaan hingga bantuan sosial. Ketiga,
Penguatan koordinasi antara pemangku kepentingan. 4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi. 5. Faktor pada akar masalah distribusi pendapatan dan partisipasi gender tulisan. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan isi bab 3, yaitu metodologi praktikum. Waktu dari praktikum uji kualitas air dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 pada hari Minggu, tepatnya pukul 7:37 pagi hingga pukul 3:12 sore waktu Indonesia Tengah, dengan cuaca yang cerah. Adapun lokasi pelaksanaan praktikum uji kualitas air untuk pengambilan sampel yang dilaksanakan oleh kelompok 8 berada di sungai sekitar Sari Laut Nasi Uduk Mas Iful, tepatnya berada di Jalan Ori Nunggu, Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya data primer dan data sekunder. Yang pertama itu data primer. Menurut Ari Kunto 2013, data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenan dengan variabel yang diteliti. Yang kedua, data sekunder. Menurut Sugiono 2018, menyatakan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama itu pH meter, yang berfungsi untuk mengukur tingkat pH air sungai dan mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan air tersebut. Alat ini membantu dalam memantau kualitas air sungai agar tetap sesuai dengan standar lingkungan dan data pH yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis. Yang kedua, flow thermometer yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau suhu guna memantau kondisi lingkungan perairan. Yang ketiga, botol kaca bekas yang sudah disterilkan yang berfungsi untuk tempat menaruh sampel air yang diambil di lokasi yang sudah ditentukan. Yang keempat, lakban hitam yang digunakan untuk direkatkan di botol kaca pada sampel air yang telah diambil untuk melindungi sampel dari paparan sinar matahari langsung. Yang kelima, blanko data. Blanko data sebagai lembar pencatatan hasil pengamatan selama proses pengujian. Yang keenam, gelas ukur yang digunakan untuk mengukur banyak sampel air yang akan diuji. Alat ini membantu memastikan jumlah air yang digunakan sesuai dengan prosedur pengujian laboratorium. Baik, selanjutnya saya serahkan di pemateri selanjutnya. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya itu pipette test. Pipette test digunakan untuk mengambil dan menetes larutan dalam jumlah kecil dan terkontrol. Selanjutnya ada corong, berfungsi untuk membantu menuang sampel air atau larutan ke dalam wadah sempit. Terus selanjutnya ada kertas saring. Kertas saring digunakan untuk memisahkan TDS padatan terlarut dan TSS tersuspensi dengan melalui proses penyaringan. Kemudian ada pinset. Pinset digunakan untuk memegang atau memindahkan benda kecil seperti kertas saring atau bahan uji lainnya. Kemudian ada wadah Petri. Wadah Petri digunakan untuk menyaring dan menguapkan air di oven. Kemudian ada oven. Oven digunakan untuk mengeringkan sampel atau menghilangkan kandungan air dari bahan uji seperti kertas saring dan residu padatan. Selanjutnya ada bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum uji kualitas air ini adalah sampel air untuk mengetahui kualitas fisika, kimia, biologi seperti pH, suhu, TSS, TDS, DO, dan kandungan logam berat untuk menilai kondisi dan kesehatan lingkungan perairan.
Selanjutnya, prinsip percobaan. Adapun prinsip percobaan yang digunakan dalam praktikum uji kualitas air yang menggunakan metode gravimeter adalah pertama itu parameter yang digunakan dalam pengambilan data yaitu derajat kesamaan atau pH, suhu, padatan tersuspensi atau TSS, dan padatan terlarut atau TDS. Yang kedua itu pengukuran data TSS dilakukan secara gravimeter. Data yang diperoleh melalui uji lab yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dioperasikan. Yang ketiga itu pengukuran data TDS dilakukan secara gravimeter. Percobaan dilakukan bersamaan dengan pengukuran TSS. Sampel air yang melewati kertas saring, tidak tersaring atau TDS. Kadar TDS diperoleh melalui selisih antara cawan Petri dan zat terlarut dengan berat cawan Petri dan zat terlarut dengan berat cawan Petri. Kemudian ada prosedur percobaan. Yang pertama itu pengukuran suhu menggunakan fluid meter. Adapun prosedur percobaan pada pengukuran suhu adalah menyiapkan alat dan bahan, memasukkan fluid meter ke badan jalan sungai, menggunakan suhu dalam derajat Celcius. Yang ketiga, catat nilai suhu yang tertera. Yang keempat, pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali dengan serang waktu 30 menit. Yang kedua itu ada pengukuran pH meter. Adapun prosedur pengukuran percobaan pada pengukuran pH adalah sebagai berikut. Yang pertama menyiapkan sampel, yang kedua menimbang cawan Petri, kertas saring, kemudian mencatat nilainya. Yang ketiga meletakkan kertas saring pada corong segitiga yang berada di atas gelas ukur. Yang keempat memasukkan sampel air menggunakan kertas saring dan hingga air benar-benar berhenti menetes. Yang keenam itu setelah dipanaskan, sampel dimasukkan ke dalam desikotor selama 20 menit. Kemudian ditimbang sampel, kemudian dicatat nilainya. Setelah itu ada pengukuran kadar TSS. Adapun pengukuran kadar TSS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menyiapkan sampel. Yang kedua, menimbang cawan Petri dan kertas saring, kemudian dicatat nilainya. Yang ketiga itu meletakkan kertas saring pada corong segitiga yang berada di atas gelas ukur. Kemudian memasukkan sampel air ke dalam gelas ukur untuk sungai relatif jernih sebanyak 10 mili dan untuk sungai relatif jenuh sebanyak 10 mili. Saring air dengan kertas saring dan tunggu hingga air benar-benar berhenti menetes. Kemudian letakkan residu sampel yang tertahan di kertas cawan Petri, kemudian di oven selama 1,5 dan dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, sampel dimasukkan ke dalam desikotor selama 20 menit, timbang sampel kemudian dicatat nilainya. Selanjutnya ada pengukuran TDS. Adapun pengukuran kadar TDS adalah sebagai berikut. Menyiapkan sampel, kemudian menimbang cawan Petri dan kertas saring, kemudian dicatat nilainya. Yang ketiga itu memasukkan sampel air ke dalam gelas ukur untuk sungai relatif jernih sebanyak 100 mili dan untuk sungai relatif jenuh sebanyak 50 mili. Kemudian saring air dengan kertas saring dan tunggu hingga air benar-benar berhenti menetes. Residu yang lolos ke dalam gelas ukur adalah TDS. Kemudian memasukkan sampel sebanyak 20 mili ke dalam cawan Petri. Setelah dipanaskan, sampel dimasukkan ke dalam desikotor selama 20 menit. Kemudian ditimbang sampel, lalu dicatat hasilnya. Mungkin itu saja materi dari bab 3. Kemudian saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil pengamatan pH, suhu, pengukuran TSS dan TDS. Untuk pengukuran pH itu kita terbagi ada 3 periode. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Periode pertama dengan rata-rata suhu pH 7,48, periode kedua 8,55 dan periode ketiga 7,92. Untuk suhu itu sama terbagi 3 periode. Rata-ratanya itu periode pertama 23 derajat Celcius, periode kedua
34 derajat 29 derajat Celcius, dan periode ketiga itu 26 derajat Celcius. Untuk pengukuran TSS-nya itu ada 3 sampel dengan volume sampel masing-masing 50, dan sampel pertama itu terdapat residunya 1,4 mg per liter, sampel kedua 0,8 mg per liter, sampel ketiga 0,9 ml per liter. Hasil pengukuran TDS juga terbagi 3 sampel dengan volume sampel 20 ml yang berisi residu 54 mg per liter, 53,9 mg per liter, dan 54,1 mg per liter. Selanjutnya visual air. Adapun kondisi air yang terdapat di Jalan Orinunggu, Kelurahan Mokau, Kecamatan Kambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terlihat cukup keruh saat diamati secara langsung. Kekeruhan ini mungkin diakibatkan oleh adanya partikel lumpur, pasir halus, atau bahan organik lain yang tercampur dalam air, dan adanya pasang surut air saat diukur pengukuran pagi 9,3 cm dan siang hari 10,33 cm, yang berarti pasang surut air sungainya naik. Selanjutnya analisa data. Adapun analisa data itu terbagi analisa data pH, suhu, TSS, TDS. Yang analisa pH itu rumusnya pH per pH periode. Terus rumus suhu yaitu suhu 1, suhu 2 tambah suhu 3 per 3. Terus rumus kadar TSS yaitu B kurang A per V. Terus rumus kadar TDS atau total dissolved solid yaitu sama seperti TSS, B kurang A per V. Selanjutnya perhitungan indeks pencemaran atau IP. Untuk indeks pencemaran perhitungan TSS, rumusnya yaitu TSS per indeks pencemaran LIJ. Untuk rumus TDS yaitu TDS per indeks pencemaran LIJ. Untuk pH yaitu 8 kurang rata-rata pH air per 9,8. Untuk suhu sama seperti suhu udara tadi, suhu 1, suhu 2, suhu 3 per suhu normal. Habis itu analisa indeks kualitas air IKA. Untuk mengetahui indeks kualitas air IKA dari sampel yang telah diuji, kami menggunakan rumus yang bersumber dari modul uji kualitas air 2025. Nilai indeks pencemaran IP dihitung dengan persamaan sebagai berikut: IPJ akar CI konsentrasi parameter kualitas air hasil survei per LI konsentrasi parameter kualitas air kali kuadrat kali M. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan hasil yang kami kelola, air sungai pada kawasan Setampat menunjukkan tingkat total dissolved solid TDS yang sangat rendah dan berada jauh di bawah ambang baku mutu kualitas air, serta parameter total suspended solid TDS. Kondisi ini tidak mengindikasikan adanya pencemaran zat terlarut. Data suhu udara yang tercatat yaitu 24 derajat, 30 derajat, 28 derajat tiap dari masing-masing periode, sehingga data pengukuran suhu udara pada daerah tempat melakukan penelitian tersebut memiliki rata-rata golongan 27,3 derajat. Hal ini menunjukkan suhu udara air limbah golongan 1 aman.
untuk pH-nya memiliki rata-rata gabungan 7,99. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pH air sungai kawasan setempat menunjukkan air bersifat normal. Selanjutnya untuk TSS, berdasarkan hasil TSS, air sungai setempat tergolong belum tercemar atau memenuhi baku mutu air menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 yang TSS-nya itu berurutan dari 18 mg per liter, 6 mg per liter, dan 8 mg per liter. Dan TDS-nya berdasarkan hasilnya, air sungai pada kawasan setempat tercemar ringan berdasarkan sumber baku mutu air yang pada sampel 1-3 nya kita itu yaitu 5 mg per liter, 10 mg per liter, dan 10 mg per liter. Setelah itu kita merekap kejadian-kejadian tersebut dan selesai. Selanjutnya saya akan menyelesaikan materi saya dan akan mensilakan teman saya untuk melanjutkan bab selanjutnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pada bab kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan, cukup menarik untuk dibahas karena di sini kita mencari tahu tentang indeks kualitas air, apakah layak untuk digunakan dalam masyarakat atau tidak berdasarkan indeks pencemarannya. Nah, jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, kesimpulan yang bisa diambil bahwa berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021, pada sampel tempat kami mengambil air itu memiliki tingkat pencemaran cemar ringan sampai cemar sedang. Nah, kemudian dalam menentukan nilai dan membandingkan nilai indeks kualitas air terhadap sungai standar Indonesia dan penjelasan tentang aliran sungai itu juga telah dijelaskan tadi. Nah, kemudian lanjut ke untuk saran. Nah, untuk saran kepada laboratorium yaitu agar untuk kedepannya semoga bisa terus dilaksanakan kegiatan praktikum ini karena akan sangat bermanfaat bagi para praktikan untuk memperoleh ilmu mengenai lingkungan. Kemudian untuk asisten laboratorium, saran dari kami yaitu agar terus tidak bosan membagikan ilmu yang dimiliki kepada kami para praktikan. Kemudian untuk praktikan selanjutnya diharapkan agar kedepannya mampu membawa terobosan-terobosan baru atau inovasi baru untuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian untuk pada kelompok kami, kelompok 8, saya harap kekompakan kita bisa terus terjaga sampai seterusnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih.